Peningkatan signifikan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terkonfirmasi melalui pantauan satelit Himawari 9. Dari data per 30 Juli 2025, terdeteksi penambahan titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang sebarannya meliputi 22 titik di Kalimantan, 9 titik di Sumatera, dan 2 titik di Sulawesi. Data ini menjadi sinyal kuat akan meluasnya resiko karhutla khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera dibandingkan dengan kondisi pekan lalu. Pada saat yang bersamaan, potensi hujan ekstrim juga menjadi ancaman nyata di sebagian besar wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data cuaca 30 Juli 2025, hujan lebat tercatat di Atang Sanjaya Bogor dengan 186 mm, serta di Kuantan Tengah Riau dengan 133,2 mm, diikuti oleh hujan sedang di wilayah Bengkulu 37 mm, dan Kalimantan Barat dengan 36,5 mm. Fenomena ini didorong oleh kondisi dinamika atmosfer yang memberikan peran dalam pertumbuhan awan hujan, terutama oleh aktifnya gelombang resbi ekuator di selatan Indonesia, serta keberadaan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera yang memicu penumpukan massa uap air. Dalam kondisi yang kontras ini, di mana resiko kekeringan pemicu karhutla meningkat sementara potensi hujan lebat menguat di wilayah lain seperti sebagian besar Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua menuntut kewaspadaan ganda. Oleh karena itu, masyarakat dan instansi terkait diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dua potensi bencana, kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah kering, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang di wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait karhutla dan cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi sepekan ke depan. Bersama saya Zeni Husna, berikut kita simak informasi selengkapnya. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan meningkat dalam sepekan ke depan. Kondisi ini didukung oleh berbagai faktor, mulai dari skala global, regional, hingga lokal, yang secara kolektif menciptakan kondisi atmosfer yang labil dan kondusif untuk membentuk awan-awan hujan dengan intensitas bervariasi. Analisis kondisi iklim global menunjukkan ENSO dan dipole mode berada pada kategori netral. Sementara itu, nilai SOI yang positif turut memberikan kontribusi pada peningkatan suplai uap air akibat melemahnya aliran massa udara dari Pasifik. Namun, pengaruhnya tidak signifikan secara merata dan cenderung lebih berdampak pada pembentukan pola konvektif di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Secara regional, fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO diprediksi akan mulai aktif di Samudra Hindia Barat Sumatera pada 1-2 Agustus 2025. Aktifnya MJO ini akan berkombinasi dengan gelombang atmosfer lain seperti Kelvin, Rossby ekuator, dan gelombang low frekuensi yang persisten, terutama di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera, perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, Selat Makassar, dan sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur, yang secara signifikan meningkatkan potensi aktivitas konvektif di wilayah tersebut. Daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi diprediksi akan terbentuk dan memanjang di perairan barat Laut Aceh, Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Karimata, lintas Kalimantan, dari timur ke barat, lintas Sulawesi, dari Teluk Tomini hingga Selat Makassar, dan lintas Papua, dari tengah hingga Papua Barat, dan dari selatan hingga Laut Arafura. Daerah pertemuan angin atau konfluensi juga terpantau di perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di sepanjang daerah tersebut. Masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin, permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Hindia Selatan Jawa, hingga Barat Daya Bengkulu, dan Samudra Pasifik Timur Filipina yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang di sekitar wilayah perairan tersebut. Dengan memperhatikan kompleksitas dinamika atmosfer tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan proaktif dalam mengantisipasi potensi cuaca signifikan. Di satu sisi, ancaman kekeringan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan tetap perlu diwaspadai. Namun di sisi lain,
Terdapat ancaman lain berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, khususnya di wilayah Aceh, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat pada awal Agustus. Angin kencang dan gelombang tinggi juga perlu diantisipasi di wilayah masing-masing selama sepekan ke depan. Pada periode 1-3 Agustus 2025, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Sulawesi Barat, dan angin kencang di Maluku dan Papua Selatan. Pada periode 4-7 Agustus 2025, cuaca di Indonesia umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Maluku.